Nah sebenarnya public speaking itu anugerah atau sesuatu ilmu yang bisa dipelajari? Sesuatu ilmu yang bisa dipelajarin. Gak Betul. ada yang dibilang bahwa itu bawaan dari lahir. Orang langsung brojol langsung bisa ngomong kan gak ada gitu. Oh ya, oke. Pasti ada sesuatu proses di mana dia belajar sampai kemudian dia bisa ngomong. Berarti kalaupun dia introvert, bisa? Bisa banget. Kita kasih solusi. Bapak seorang pengusaha yang bisa dibilang bapak public speaking nasional juga sepertinya ya. Saya butuh Anda di sini kenapa? Karena lihat deh, ini Ridwan Kamil aja. Ini nggak ngomong politiknya lebih lanjut ya, tapi ini sebagai contoh aja nih. Kenapa ada Kang Trisna Lesmana? Jadi Anda harus banyak belajar sama beliau nih. Ridwan Kamil Suswono belajar public speaking jelang debat Cagup Cawagup. Sebegitu pentingnya berarti ya? Iya sih sebenarnya. Coba Untuk kita lihat speaking. ya. Lihat ya, di konten IG-nya 20.000 orang dan lain sebagainya, pengusaha juga nih beliau nih. Oke. Kenapa? Karena produk ini kan nggak bisa ngomong. Hmm. Nah, kenapa justru Anda duduk di sini tanggung jawab pada UMKM? Gimana Siap. caranya keresahan saya melihat TikToker pada live tuh, maaf ya, ini nggak semua ya, tapi amburadul kesian. Oke. Ngomong kagak jelas, nggak semua ya. Kesian. Karena produk nggak bisa bicara. Ownernya lah atau mungkin timnya, ya kan, dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau dari postingan-postingan lu ini kan bisa dibilang apa ya, tentang personal branding, public speaking dan lain sebagainya. Kenapa akhirnya public speaking menjadi satu hal yang penting sementara katanya nggak perlu tampil, laku kok? Oke. Ada tuh yang kayak gitu-gitu tuh, cukup jelasin produknya begini, Oke. ya kan, ya meskipun ngomong juga anyway ya, atau tanpa ngomong, subtitle doang atau segala macamnya. Ya. Nah, atau ya jujur pasti yang lebih banyak adalah ketika orang menguasai public speaking akan lebih gampang, lebih bisa menggiring opini dan lain sebagainya. Pemimpin-pemimpin kita juga isinya juga para jago-jago public speakingnya. Gimana Kang? Oke, jadi sebetulnya kan poinnya itu sebuah informasi itu harus sampai kan di Yeah. benak orang itu, Yeah. di benak audiens itu. Nah, soal tanpa ngomong sekalipun itu kan sebetulnya secara visual memberikan sebuah pesan. Poinnya di situ kan. Oke. Nah, lalu kenapa kita perlu belajar public speaking? Karena dengan belajar public speaking itu banyak aspek, banyak variabel yang tertuang di situ. Public speaking itu bukan soal vokalnya aja yang keluar. Ada gestur di sana. Secara visualnya ada. Gitu kan? Secara voice-nya ada. Secara feel-nya bisa dapat. Sama seperti kita kalau nonton di bioskop itu dengan nonton yang cuma suaranya doang atau dengerin dari suaranya doang, kan hasilnya beda tuh. Feel akan lebih dapat. Karena pada akhirnya kan orang itu kalau menurut saya memutuskan sesuatu itu berdasarkan perasaan, Mas. Ya. Berdasarkan perasaan dan dibenarkan oleh logika. Perasaannya berubah, logikanya ngikuti itu juga sebenarnya. Oh iya, iya juga ya. Sama seperti kita. Awalnya baru gajian, mau beli baju. Logikanya yang terjadi adalah Oke, logikanya yang terjadi apa? Ya udah berarti sisanya karena pengen ditabung, maka beli bajunya udah satu aja gitu kan. Nah, sampai kemudian kita ke mall, kita ngelihat gila ini baju sama celana satu style nih, udah beli semuanya aja deh. Lagian masih ada kok sisa untuk ditabung. Nah, logikanya ikut berubah. Nah, berarti gila. Tujuan akhir dari Oke. tujuan akhirnya itu bukan untuk didengar. Tujuan akhirnya itu adalah untuk diterima dan diiyakan. Dan ada impact setelah itu. Nah, impact ini adalah ketika memang ada unsur perasaan yang masuk di situ, dan perasaan itu akan terbentuk penjumlahan dari apa? Dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar. Artinya public speaking itu mencakup kedua aspek itu. Oke. Dan public speaking kan punya ininya sendiri ya, Mas Dery ya, punya situasinya beda-beda. Situasinya A harus menggunakan gaya public speaking A. Situasinya B harus menggunakan gaya public speakingnya B gitu. Jadi dua kepribadian ganda gitu maksudnya orang itu. Iya, tergantung konteksnya. Ya sama seperti ada yang memang kalau untuk public speaking biar orang itu fun, maka kadang kita harus agak lebay dikit misalkan. Harus agak lebay dikit. Atau misalkan ingin membuat orang semangat, berarti kita harus membara gitu kan. Oke, semuanya penuh dengan semangat. Tapi ketika public speaking untuk report terhadap atasan kita, laporan kerjaan kita, apakah perlu kita sambil lebay? Bapak, saya mau jelasin nih kayak gitu kan. Tergantung konteksnya gitu kan. Bahasa diperlukan di situ, gaya diperlukan. Jadi tergantung situasinya. Jualannya pun beda. Kalau public speaking konteksnya untuk jualan kan beda juga. Jualan untuk mobil BMW dengan jualan untuk gorengan kan cara ngomongnya juga beda gitu loh. Nah, makanya public speaking itu penting. Kalau ngomong lagi tadi ke yang dibahas gitu ya, Ridwan Kamil pun belajar public speaking. Ya, mungkin selama ini Pak Ridwan Kamil lebih banyak di Jawa Barat.
gaya public speaking yang lebih tepat adalah seperti X. Namun ketika di Jakarta jangan-jangan akan lebih diterima ketika punya gayanya sendiri. Oh, berarti Jadi- harus tahu audiens dong ya? Yes, harus tahu audiens Nah, banget itu kuncinya ya. Jadi kan ketika Poinnya dia di dari situ. Jawa Barat ke DKI Jakarta, sih. gimana caranya bikin luluh hatinya warga Jakarta? Berarti kan harus ngecek dulu audiens ya. Harus Oh, ngecek makanya dulu. rata-rata kalau mungkin berbicara di depan umum, kenapa dia ditinggal, kenapa dia dicuekin, main handphone dan lain sebagainya, karena Yes. kita nggak mengenal audiensnya. Betul Dan banget. sementara grab audiens itu, grab attention itu kan susah sekali. Yes. Oke, sebelum nanti how to lebih lanjut, ini menarik ya. Saya sampai bengong-bengong dari tadi nih. Oke, gini nih, perjalanan dulu aja kali Kang Trisna, Oke. sampai akhirnya sekarang punya usaha yang skincare ya bisa dibilang ya. Klinik sih. Klinik ya, Tapi memang ada skincare-nya juga di klinik itu. TM Estetik. Estetik. Coba buka deh. Nah ini TM. sama Trisna Lesmana Manajemen. Lesmana Management itu Iya. talent management. Enggak, itu lebih fokusnya di pelatihan. Pelatihannya, pelatihan public speaking apa segala macamnya. Betul. Oh, gue tahu tuh TOT, Training Off trainer. of Trainer. Yes, Oh, BNSP. Itu winning produknya kita di situ. kuat dari situ ya. Kuahnya Udah di berapa situ. batch? Kita udah 100 berapa ya? Padahal kita baru Wow. running itu di tahun lalu, bulan Januari. Gila. Ini gue rasa teman-teman pengen buru-buru belajar ya, tapi tahan sabar dulu ya. Jangan buru-buru ngeklik atau mungkin ngecek deskripsi Yes. di bawah atau caption itu biasanya Siap. kita bantu dia untuk siapkan linknya gitu ya. banget, Mas. Iya, nah ini kan estetiknya ya. Ini udah lama? Ini juga sama. Ini kita baru running itu di tahun kemarin di bulan Januari. Coba. Alhamdulillah kita ada 4 cabang. Kurang dari 1 tahun. Gara-gara public speaking plus personal branding. Yes. Pembahasan kita kali ini sesuai dengan judul yang nggak jauh-jauh adalah public speaking plus personal branding sama dengan boom. Yes. Jago ngomong, nggak kuat secara personal brand, Ya, nggak Ya. laku nantinya. nggak laku ya. Oke, dibalik. Kalaupun mau laku pun sebetulnya perlu waktu jadinya kan. Oke, kalau dibalik personal brandingnya kuat, tapi nggak pinter ngomong. Ya, ini sama seperti kita diiming-imingin untuk GoFood, di katalognya bagus, Uh-huh. tapi pas dimakan kok rasanya kayak gini. Akhirnya orang nggak mau lagi gitu. Oh iya. Oke, berangkat dari kisah dulu kali kan. Boleh. Biar teman-teman termotivasi dan terinspirasi ya. Berarti dulu backgroundnya Backgroundnya sebetulnya sebagai karyawan sih. karyawan. Heeh. Kepikiran akhirnya bikin pelatihan atau mungkin ada cerita-cerita susahnya dulunya, bangkrutnya misalnya apa segala macamnya. Oke, sebetulnya dulu di networking. Sebelum jadi karyawan itu jadi networking, mengisi waktu luang ketika masih kuliah. Networking sampai akhirnya belajar public speaking, bisa ngisi lah di situ. Mulai jadi iseng-iseng jadi trainer amatir lah, kira-kira kayak gitu. Singkat cerita, lulus kuliah sampai kemudian kerja dah di sebuah perusahaan di Jakarta. Ada momen di situ, berbekal public speaking di HR departemen saya itu, berbekal public speaking, baru 2 bulan mereka ada ulang tahun. Perusahaan itu lagi ulang tahun. Kebetulan saya jadi MC di situ. Oke. Ketika jadi MC di situ, ternyata apa yang terjadi lebih banyak dikenal sama orang. Sampai kenal sama CEO-nya, CFO-nya, sampai presidirnya loh. Umurnya udah 70 berapa tahun gitu ya, udah lumayan banget gitu, udah berumur banget. Jajaran direksinya. Bahkan setelah jadi MC itu MC itu makanya momentum. Ketika MC unjuk gigi gitu kan, ngomong sana sini, pulang dari situ, besoknya banyak ngobrol, diskusi dan sebagainya, dikasih panggung lah. Dikasih panggung sampai kemudian sempat bikin podcast juga dari perusahaan itu. Tokoh-tokoh, public figure, artis. Salah satunya Kang Ariel Noah waktu itu. Oh, Sempat saya podcastin. oh ya. Iya. Mantap. Itu semuanya gara-gara ada public speaking. Terus apa yang membuat public speaking itu bisa mengubah? Sebetulnya bukan karena konten saya bagus-bagus amat juga sih. Bukan karena saya pinter-pinter amat juga. Enggak juga sih sebetulnya. Tapi ketika saya punya skill public speaking, satu tingkat saya lebih dipercaya di situ. Jadi orang-orang tuh punya ekspektasi lebih gitu. Karena seolah-olah ketika saya ngomong itu orang percaya gitu. Iya. Ya bayangin aja, saya kan di HR training gitu, ngajarin leadership ke levelnya manager. Dulu saya masih cetek levelnya. Siapa saya pada saat itu? Cuman karena modalnya public speaking, dipercaya, nah akhirnya seperti itu. Makanya saya pikir, iya juga ya, setiap punya skill public speaking di networking maju. Di perusahaan, alhamdulillah maju juga gitu. Sampai memutuskan pada saat itu untuk resign kan, tahun kemarin resign, langsung jalanin bisnis. Oh, ilmunya Cepet dari juga. mana? Jalanin bisnisnya. Jalan- Masa bermodalkan public speaking, personal branding, sementara di bisnis kan ada operasional, ada Betul banget. marketing, ya ada HR oke lah kan ada backgroundnya juga kan itu ya.
keuangan, nah itu gimana? Yes. Nah itu menariknya. Gara-gara public speaking, saya di perusahaan itu diajak untuk berkelana di berbagai departemen. Oke. Bahkan saya coba untuk ada nama proyeknya itu adalah tentang PDCA. Apa tuh? Plan Do Check Act. Jadi untuk para manajer itu dia masing-masing punya project. Ada yang dari manajer produksi, manajer finance, manajer marketing, manajer IT. Mereka punya project, dipilih oleh bosnya, tolong untuk dibantu sama saya ditagihin pekerjaannya. Sehingga di situ sambil belajar. Oh ternyata memang satu dengan yang lain itu departemen tuh ada keterkaitan ya. Di situ tuh banyak banget. Makanya saya tuh merasa berada di surga ketika ada di perusahaan tersebut. Kenapa? Karena di perusahaan tersebut ruang untuk saya belajar itu terbuka banget. Sambil waktu yang bersamaan di situ memang saya juga ngerasain di mana dikasih panggung, terus ada momen kerjasama untuk jalanin bisnis. Masih barengan dengan orang gitu ya, iseng-iseng kayak gitu, sehingga udah mulai jalan di situ. Pas resign jalanin usaha ini, ya alhamdulillah mulus sih Mas Der. Itu serius tuh. Kalau orang berangkat dari masalah, kalau saya ngerasa kok saya nggak ada gitu masalahnya. Makanya malah saya takut gitu loh. Takut nanti sama Allah dikasih masalah yang besar gitu ya. Karena 1 tahun itu saya ngerasa kok nggak ada masalah. Ada tim saya develop, dia jalan. Ngiklan, saya ikutan pelatihan digital marketing, terus saya coba ngiklan, jalan. Cari tim, terus saya ajarin, dia akhirnya jalan juga. Bahkan dia ada profesional yang memang dia udah jago sebelumnya ya sebagai digital marketer, dia juga langsung jalan. Semuanya rapi gitu. Berarti background atau mungkin minimal ilmu basic tentang pentingnya public speaking itu sengaruh itu ya berarti ya? Sengaruh itu. Berarti bisa dibilang judulnya gara-gara public speaking punya 4 cabang klinik. Gara-gara public speaking punya sekolah pelatihan yang sampai angkatannya ratusan. Betul. Uduh. Dan itu kurang dari 1 tahun. Iya. Saya juga sangat into sama dunia itu ya. Makanya teman-teman mungkin tahu ya, pernah ada beberapa lihat postingan saya teman-teman terkait affiliate gitu kan. Kita lagi jalanin afiliator gitu. Mengafiliasikan atau mungkin menjadi affiliate sebuah produk apa segala macamnya. Ya jujur, bahkan mayoritas keilmuannya adalah diisi sama public speaking sebetulnya. Oke. Iya kan, sebegitu ngaruhnya. Apalagi di era sekarang kan. Di sosial media ada orang jualan dan sebagainya, ya public speaking itu penting banget. Omset berapa berarti kalau ini agak lompat dikit aja ya, 4 cabang ini. Kasar aja kasarannya, kotor-kotorannya. Aduh, nggak enak saya ngomongnya. Oh, gede ya berarti ya. Lumayan lah. Alhamdulillah. Public speaking itu ya, Masya Allah. Kalau orang yang nggak bisa ngomong, kan ada yang ngomong gini, gue mah emang nggak bakat. Nah sebenarnya public speaking itu anugerah, gift, atau sesuatu ilmu yang bisa dipelajari? Skill sih itu. Sesuatu ilmu yang bisa dipelajarin. Public speaking itu adalah sebuah skill sebenarnya. Gak ada yang dibilang bahwa itu bawaan dari lahir. Orang langsung brojol langsung bisa ngomong kan gak ada gitu. Ya, Pasti ada sesuatu proses di mana dia belajar sampai kemudian dia bisa ngomong. Nah dan memang sampai kemudian dijadikanlah sebuah literatur dan bisa dipelajarin oleh orang supaya lebih cepat untuk kemudian dia bisa menjadi seorang public speaker. Oke. Gitu. Berarti kalaupun dia introvert, bisa banget. Introvert bisa banget. Ada cerita atau mungkin ada ilmunya? Jadi sebetulnya gini, kita nggak membahas tentang ekstrovert atau introvert. Yang kita bahas itu adalah tentang public speaking. Public speaking itu akan suatu kondisi di mana kita berbicara di depan banyak orang. That's it. Cuman itu doang. Jadi kalau kita lagi ngomong di depan orang banyak, itu kita lagi public speaking, lagi menerapkan public speaking. Nah, kalau public speaking itu diibaratkan tuh kendaraan. Turunan dari kendaraan itu ada mobil, ada motor, ada beca. Dan beca itu bukan satu-satunya kendaraan. Public speaking itu kendaraan. Turunannya ada MC, ada presenter, ada trainer, ada tenaga pengajar gitu. Nah, tapi tenaga pengajar bukan satu-satunya adalah public speaking. Tapi ya itu menjadi turunannya. Nah, belajar public speaking adalah berbicara tentang gimana caranya kita bisa ngomong di depan orang banyak. Soal nanti turunannya untuk tenaga pengajar ya berarti harus belajar skill untuk jadi tenaga pengajar harus kayak gimana. MC harus tahu konten MC itu seperti apa. Poinnya kayak gitu. Dan masalah orang rata-rata dalam public speaking itu selalu mengeluhkan yang pertama itu adalah grogi. Gak berani untuk tampil.
Oke. Maka memang ketika kita belajar public speaking, sebetulnya tiga hal yang harus kita pelajarin. Yang pertama memang benar berani tampil. Tapi berani tampil tuh bukan the only one, Mas Dery. Banyak orang sampai kemudian dia berani tampil, ngomong di depan orang banyak, cas. Tapi kalau orang bilang, lu ngomong apa sih sebenarnya, gua nggak ngerti. Gitu. Nggak ada isinya. Masih mending nggak ada isinya, tapi apa yang dia omongkan kita nggak paham gitu loh. Lu ngomong apa? Kan ada kayak gitu ya. Apa bercanda deh, ngomong yang penting sama yang penting ngomong. Yang penting ngomong. Ngerasa aja gue gak ngerti maksud lu apa. Maka yang kedua, setelah berani tampil, tahapannya kita harus mudah dipahami tuh. Pelajarin skill gimana kalau kita ngomong itu mudah dipahamin. Nah, tahapan selanjutnya setelah mudah dipahami, kalau nggak membuat orang dapat insight, aha moment ya buat apa juga, nggak tergerakkan buat apa juga. Gua paham, gua udah tahu itu, tapi buat apa? So what gitu. Maka tahapan yang ketiga adalah gimana ya caranya supaya bisa mendapatkan aha moment. Gimana ya caranya supaya mendapatkan impact dari apa yang kita omongkan. Maka ketiga hal itu yang harus dipelajarin. Itu prinsip utama dalam public speaking. Turunannya MC juga sama. Ketika kita jadi MC, kita harus bisa berani tampil. Kalau kita menjadi MC harus fun, berarti dampaknya harus bisa membuat orang fun. Oh, si aha moment tadi. Aha moment tadi. Okay. Kalau kita jadi trainer, dampaknya orang terlatih. Iya. Kalau kita jadi sales, barangnya laku. Closing. Makanya prinsip awalnya adalah 3 itu. Berani tampil, omongannya mudah dipahami, dan berdampak. Oke, kita pretelin nih, Kang. Yes, boleh. Di berani tampil ini, sekarang udah eranya TikTok. Live, bikin konten, afiliator, keranjang kuning. Itu kan kayak begitu tuh. Benar-benar. Ya kan, belum lagi katanya Profesor Albert Mahrabian, 3V yang dimaksud, visual, vokal, verbalnya, vokalnya, visual itu adalah 55% bahkan. Jadi menjadi penentu bahwa orang jadi lebih nangkep gara-gara visualnya. Ada body language, ada gerakan, ada gestur, apapun itulah. Nah, berani tampil ini kan akhirnya pisau bermata dua ya. Maksudnya berani tampil apa nih? Kalau gue nggak pede mukanya gimana? Apakah gue ganteng tapi bajunya lecek, modal lagi? Atau gimana nih? Nah, atau bahkan ada lebih parahnya lagi adalah ketika ya memang dia wah nggak tahu lah namanya, malu kayak atau mungkin sama sekali udah anti kamera lah. Itu masih bisa diatasin orang-orang begitu? Oh, itu masih bisa diatasin banget. Oh iya, apa yang harus mereka lakukan pertama kali ya? Ketika memang berangkat dari minus banget, artinya dia sampai fobia terhadap kamera. Iya. Mau lihat kamera aja, mau diliput kayak gitu. Oh sorry, jangan kayak gitu. Oh dia udah masuk fobia, ya mungkin dia di hipnoterapi dulu mungkin. Diterapi dulu ya. Bisa dengan pendekatan hipnoterapi, psikologi dan lain sebagainya. Nah tapi ketika sudah mulai masuk ke dalam sebuah level selanjutnya, bahwa yang dia pikirkan itu bukan ketakutan salah, bukan ketakutan bahwa aduh gimana ya tiba-tiba langsung keringet dingin dan sebagai seperti itu gitu ya. Tapi ada aspek yang lain. Maka sebenarnya di tahap selanjutnya itu untuk berani tampil itu cukup dengan kita menguasai konten. Oh dikuasain dulu ya? Karena kuasain konten. Jangan-jangan kita nih nggak berani tampil karena kita nggak tahu kontennya apa. Betul. Orang yang udah berani tampil sekalipun, kalau dia tidak menguasai konten, percaya deh, dia pasti grogi. Tiba-tiba dia blank, tiba-tiba dia stagnan. Akan kejadian seperti itu. Meskipun kalau dia udah ahli banget, mungkin dia bisa ngecap. Tapi ujung-ujungnya kan yang kasihan audiens kan, dibawa untuk muter-muter dulu. Maka kunci utama itu kita harus kita harus menguasai konten dulu. Harus menguasai konten. Yang kedua, kontennya harus bagus. Karena kalau kontennya nggak bagus, itu yang bikin kita nggak pede. Aduh, ini pejabat semua nih. Ini kontennya biasa aja nih yang mau gua sampaikan gitu. Gimana ya caranya gitu. Nanti dulu. Nah itu tuh yang bikin attack terhadap diri kita sendiri. Maka 2 itu tuh yang harus dipikirkan tuh. Lah, lewatlah konten, ngatasin tau yang di panggung tuh kadang atau nyelip kayak gitu ya. Sebetulnya hal-hal seperti itu, yang pertama itu adalah faktor yang memang kita harus latih. Harus kita latih itu, kita harus sadarin dulu. Karena kalau kita nggak sadar bahwa kita bilang kayak gitu, ya maka akan kejadian tuh. Tapi kalau kita sadar kayak gitu terus kita sadari, maka kita akan bisa untuk menghilangkan gitu loh. Karena kita jadi aware kan bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Tapi tergantung juga konteksnya sih kalau menurut saya, Mas Der. Kayak misalkan banyak orang yang bilang itu tuh nggak boleh gitu. Kalau menurut saya tergantung konteksnya.
Kadang itu tuh bisa juga adalah bentuk kita menghargai orang. Di saat orang lagi menjelaskan sesuatu kan dia pasti butuh pengiyahan dari gagasannya. Terus kita bilang, iya juga ya. Kata-kata itu perlu gitu kan. Atau mungkin ketika kita lagi ngomong, bentar. Jadi seolah-olah kita lagi mendalami sesuatu. Bahwa kita lagi menganalisa sesuatu. Kan secara visualnya kelihatan di situ. Sehingga kata itu menurut saya tuh bisa yes, bisa enggak. Kecuali kalau dikit-dikit itu udah toksik sih ya. Iya. Kayak gitu. Kadang kayak bingung mau ngapain. Pokoknya nah itu udah jadi toksik. Tapi kalau itu sekedar hanya kita lagi berpikir, ya menurut saya itu wajar-wajar aja sih. Justru kita konsennya jangan di situ deh. Konsennya kita lebih baik kontennya harus bagus dah. Konten yang harus bagus gimana caranya? Ya sama seperti kita mau ngasih hadiah. Coba kalau menurut Mas Dery, kado terindah itu ketika dia memiliki value apa? Kado bisa dibilang oke ketika kado itu apa? Kado apa ya? Value, nggak tahu. Value apa? Kado bisa dibilang kado ketika kado itu apa? Kado itu apa? Iya, kado itu berkesan. Oke, good. Kado itu berkesan. Kado itu memang harus berkesan. Terus kado itu harus apa lagi kira-kira? Harus ya surprise apa bahasanya? Yes, harus surprise, harus bermanfaat, harus dibutuhkan, harus diinginkan. Tapi itu pintu pembuka. Pintu pertamanya itu yang tadi dibilang sama Mas Dery, surprise. Kita harus benar-benar surprise, memberikan surprise kepada orang. Karena makanya kenapa kado itu selalu dibungkus. Karena tujuannya supaya surprise kan. Kalau kado itu nggak perlu dibungkus, ya udah itu bukan kado namanya gitu kan. Kan kita beli baju ada kardusnya. Ya udah kasih aja. Ngapain kita harus desain sedemikian rupa? Tujuannya untuk apa? Surprise. Definisi surprise itu apa? Si penerima tidak pernah tahu apa yang ada di dalam isi itu. Semakin tidak pernah tahu, maka akan semakin surprise. Clear di situ. Nah, kita pun sebagai public speaker kayak gitu. Ciptakan konten yang belum pernah terpikirkan oleh orang-orang sebelumnya. Karena kalau sudah terpikirkan oleh audiens, maka dia akan merasakan bahwa apa sih ini? Gak dapat surprise-nya. Nonton film kalau kita udah tahu plotnya, udah males. Udah, karena gak surprise. Ini daging loh, ini gue coba kasih feedback ya. Kok rasa-rasanya analoginya bisa disandingkan nih terkait kenapa anak-anak tuh suka sekali dengan mainan-mainan atau mungkin permen atau mungkin mainan yang memang seakan-akan mystery box, Kinder Joy ya, misalnya. Kinder Joy. Iya kan? Itu hormon-hormon tertentu dia kebangkit loh. Yes. Abis itu ya meskipun abis itu dia ya Allah jadi sampah mainannya apa segala macamnya. Tapi memang itu ternyata manusia tuh punya sifat itu secara psikologis ya. Secara psikologis tuh surprise moment tuh penting loh. Makanya rata-rata larisnya toko-toko atau ya toko mainan lah ya, yang memang mainan-mainannya produk-produknya memang yang rata-rata ada tanda tanya, dapatnya apa, hadiahnya apa, beli ciki dikasihnya dapat apa. Segitunya ya psikologis manusia ya. Karena yang dicari adalah surprise-nya. Dan itu berlaku bukan untuk anak kecil tapi berlaku untuk manusia. Tadi benar kata Mas Dery. Iya. Untuk manusia. Bahkan ketika kita udah dewasa, kita kenapa laris untuk nonton, viewernya banyak film-film drakor itu. Karena drakor itu film plotnya susah ditebak. Udah mah plotnya susah ditebak gitu kan, dan sesuatu selalu ada hal yang baru di situ. Maka tingkat surprise-nya tinggi. Dulu masih ingat kita ada film-film yang dikit-dikit siksa kubur gitu ya. Istriku adalah menantuku, istriku adalah anakku kayak gitu. Pada zamannya itu laris. Kenapa? Karena plotnya masih baru. Sampai kemudian orang udah aware terhadap hal itu. Ini pasti ke sini. Ini pasti ke sini, surprise-nya hilang. Sama kita sebagai public speaker, kalau bikin konten dan kita cuman masih mending ATM, amati tiru modifikasi. Ini yang paling parah ATP. Cari sana sini, amati tiru plek kayak gitu. Langsung disampaikan gitu. Nah, itu surprise-nya hilang. Kita harus kemas gimana caranya bahwa apa yang kita berikan itu tidak pernah terpikirkan oleh audiens sebelumnya. Maka itu menurut saya prinsip pertama. Dan setiap saya bikin materi, setiap saya bikin konten, saya selalu pikirin dulu. Bahkan saya nanya ke tim gitu ya, coba tim guys, kira-kira ini materinya dapat surprise-nya gak sih? Pernah terpikirkan gak sih? Dengan beberapa variabel kalau dibuat kayak gini, dibuat kayak gitu. Ini bukan soal baru sebetulnya. Kita menggunakan teori lama, tapi kalau dikemasnya seolah-olah baru dan tingkat surprise-nya tinggi, ya udah kita jalanin. Nah, itu yang bikin laris tuh kalau kita bikin kelas tuh. Peserta kita banyak. Kenapa? Bahkan kalau saya kan nggak punya privilege, bukan berangkat dari selebriti, dari
siapa. Tapi kenapa bisa jalan cepat kayak gitu? Karena salah satunya saya mikirin kontennya harus baru, harus baru. Jadi si pelatihan public speaking ini, pelatihannya berarti kan buat trainer ya rata-rata ya? Buat trainer. Akhirnya diminatin tuh karena memang ada satu ilmu ya, yang akhirnya mereka kejar. Tapi tadi Anda udah ngebahas mengenai ini, lu bilang tentang larisnya, kecepatannya. Kang, coba deh, lu bisa ceritain ke teman-teman semua, rumus cepat ini nih. Akhirnya nanti disandingkan antara public speaking dan juga personal branding ya. Bisa dikawinin dan lain sebagainya. Bikin pelatihan buat training, trainer of training, training of trainer ya. TOT, ngebut angkatannya. Winning product. Yes. Bikin klinik, estetika, ya klinik kecantikan lah ya. Ngebut juga 4 cabang. Sebenarnya ngebut gini memang erat sekali ya tentang public speaking sama personal branding. Erat banget. Coba kasih tahu ke teman-teman semua. Jadi seberapa erat di antara itu. Jadi kalau kita ngelihat public speaking itu menjadi bridging menuju informasi tersebut sampai di benak orang banyak. Jadi memang kita harus fokusnya pada kualitasnya dulu memang sih. Kualitasnya kita harus okein. Tapi kalau kualitasnya oke, kualitas ini kan perlu channel untuk mendistribusikan ke market. Nah, untuk mendistribusikan ke market ini, market harus tepat. Kalau marketnya sudah tepat, kalau seandainya market itu merasa bahwa itu tidak ada pembeda dan itu nggak ada value dan lain sebagainya, ya market juga nggak mau ngambil. Nah, seringkali sebetulnya secara kualitas value-nya gede, cuman market tidak menyadari keberadaan dari value tersebut karena tertutup. Nah, makanya gimana cara membukanya? Yaitu adalah dengan branding. Kalau branding itu kan bisa untuk diri kita disebutnya personal branding kan. Bisa juga kalau bisnis kita memang ada produknya bisa product brand. Betul. Bisa juga untuk perusahaan kita itu disebutnya corporate brand. Nah, ketiganya menurut saya memang harus di branding sih, harus di up sih sebetulnya itu. Nah, contoh tujuannya untuk apa? Tujuan untuk kita nge-branding. Tujuan kita untuk nge-branding memperlihatkan ke orang bahwa ini loh gua. Dan sebetulnya itu masih di level 1. Di level tingkatannya itu adalah ini loh gua dan gua adalah ahlinya di situ. Harus bisa sampai situ. Karena kalau kita sudah bisa bikin bahwa ini gua ahlinya di situ, maka akan seperti magnet, orang-orang akan datang dengan sendirinya. Karena kita dipersepsikan sebagai ahlinya. Ingat, orang yang punya kualitas bagus belum tentu dipersepsikan bagus secara kualitasnya. Begitu juga sebaliknya kan. Nah, itu yang terjadi kenapa para trainer, para pembicara sulit atau laris di pasaran. Termasuk ada guru saya sendiri, Mas Der. Ini real banget. Dia bilang kayak gini, Tris, perasaan bawainnya gue lebih bagus dibanding lu. Secara konten gue lebih oke, gue lebih berpengalaman. Lu juga belajar dari gue, dia bilang kayak gitu. Tapi kenapa lu laris di pasaran? Lalu saya bilang, ya coach, lu memang bagus secara kualitasnya. Cuman sayangnya, lu tidak banyak orang yang mempersepsikan lu bagus gitu loh. Yang mempersepsikan lu siapa sih sebenarnya? Paling alumni-alumni lu doang. Kalau gua sebelum mereka jadi alumni gua sering bikin konten, gua sering bikin apa yang upaya untuk gua dipersepsikan bagus. Akhirnya reach gua lebih banyak dibanding lu. Nah, itulah upaya untuk branding. Gimana caranya supaya kita dipersepsikan sebagai ahlinya. Dan itu 2 skill yang berbeda. Satu skill kualitas harus dikuatkan, satu skill untuk kita dipersepsikan bagus juga itu ada skill sendiri. Harus kita pelajarin, harus kita kuatkan juga. Kita pecahin aja Kang, coba masalah branding gimana caranya kita dipersepsikan yang kuat ya dan lain sebagainya. Coba untuk di branding, artinya bagaimana caranya kita bisa dipersepsikan ahlinya? Apakah memang dengan konten-kontennya yang sifatnya edukatif? Karena memang kan dia jadinya akhirnya benar-benar mengedukasi nih. Oh gila keren ya. Oh bener juga ya. Wah gila gue dapat manfaatnya nih. Atau mungkin konten-konten inspiratif gitu kan. Oh dia sering membantu, menolong, sedekah, bagi-bagi duit, apa segala macamnya misal. Mana langkah yang cepat dan tepat gitu? Rumus branding itu sebetulnya menurut saya itu cuma 3. Dan itu yang saya jalankan. Yang pertama dalam dunia branding itu kita penting untuk menciptakan identitas dulu. Identitas tuh gue mau dikenal sebagai apa? Itu identitas. Kasih solusi. Wah ini kita mau ngasih solusi gitu kan. Nah itu identitas. Terus yang selanjutnya harus ada imagine. Imagine itu adalah sebuah visual yang kita bisa lihat dan itu relevan dengan identitasnya. Dan yang terakhir adalah persepsi. Persepsi ini yang terbentuk nantinya dan ini kuat powernya yang harus nempel di benak orang. Contoh deh misalkan kayak gini. Kalau seandainya saya tanya ke Mas Dery. Mas Dery tahu Spider-Man kan? Tahu lah. Spider-Man itu siapa sih sebenarnya? Ya nama orangnya atau karakternya atau apa? Karakternya boleh.
Atau yang muncul di pikiran itu Siapa? Spider-Man apa? Peter Parker. Siapa? Peter Parker. Ya, Spider-Man itu adalah Tobey sosok Maguire. apa? Oh, sosok ya pahlawan ya, penyelamat. Penyelamat. Penolong, iya. Oh, dia jago ya? Jago. Oke, sekarang saya nanya, Harry Potter. Ya, Daniel Radcliffe tuh apalagi Sosok apa? nggak begitu ngikutin lagi Harry Potter. Oh, ya. Penyihir apa Oh, sih? penyihir kan? Iya. Dia adalah penyihir dan dia lebih jago di antara orang-orang yang ada di situ. Oke. Sama seperti Spider-Man, dia bisa mengalahkan banyak lawan di situ. Iya. Atau mungkin satu lagi deh, Gatot Kaca misalkan. Iya. Tahu Gatot Kaca? Tahu. Dengan kekuatannya dan dia bisa menaklukkan banyak orang. Iya. Oke, persamaan di antara mereka bertiga adalah mereka hero. Iya, hero. Mereka yang paling kuat. Oh. Betul ya. Kalau saya tanya, kira-kira di antara 3 tokoh itu, kalau disuruh berantem yang paling menang, yang kira-kira menang menurut Mas Dery siapa? Waduh. Siapa? Masing-masing punya jurus lagi. Ngarang aja. Kira-kira siapa? Siapa Dan? Siapa? Karena saya Indonesia, saya Gatot Kaca aja Oh, deh. Gatot Kaca. Iya, kan? Kita Alasan harus pro Indonesia dong. Gila. Hidup Prabowo. Kenapa jadi Prabowo? Kan presiden. Oke. Gatot Kaca karena Anggaplah Gatot Kaca deh, anggaplah. Anggaplah Gatot Kaca karena dia kuat. Tapi bayangkan ada orang yang bisa jadi protes sama Mas Dery. Ya Harry Potter lah. Harry Potter itu dia penyihir. Kekuatannya bisa dilumpuhkan. Mungkin ketika saya ngomong barusan seperti itu, ada orang yang fanatik terhadap Spider-Man, dia bilang ya Spider-Man lah. Harry Potter sebelum dia ngomong, sebelum dia utak-atik tuh tongkat sihir ya. Udah hilang tongkat tadi. Udah hilang. Gitu ini. Jadi nggak bakal ada ujungnya. Tapi persamaannya apa? Persamaannya dia dipersepsikan sebagai hero. Dan sekarang kalau saya bandingkan di antara mereka misalkan Spider-Man deh berantem sama saya, kira-kira yang paling menang siapa? Spider-Man lah. Spider-Man lah. Tanpa mikir Mas Dery ngomong kayak gitu. Gila. Gue jahat banget. Emang begitu, Kang. Habis lu sama dia. Habis. Oh iya, persepsinya kuat. Persepsinya kuat. Tanpa mikir. Oh, Clear? paham gue. Clear. Dan dari situ saya ngobrol panjang lebar. Untuk menciptakan persepsi juga sama seperti itu. Untuk menciptakan brand juga sama seperti itu. Banyak di antara mereka, kalau gue pengen dikenal sebagai seorang public speaker ahli gitu ya, maka dia bilang, gue public speaker ahli loh, gue public speaker ahli loh. Nggak kayak gitu caranya. Oke. Apakah Spider-Man bilang bahwa dia hero adalah gue superhero ya, gue superhero lo ya. Gue tahu di awal juga ada tulisan Spider-Man superhero gitu. Tapi kan nggak terus berulang-ulang. 2 jam kita nonton, mati kita kalau kita nontonnya kayak gitu. Justru dia sendiri pun juga ngumpet-ngumpet menjadi superhero kan. Iya. Begitu ada kasus, masalah, baru dia berubah jadi itu, ibaratnya gitu kan. Tapi poinnya adalah apa yang membuat persepsi itu terbentuk. Karena Spider-Man, karena Harry Potter, karena Gatot Kaca melakukan berbagai aktivitas yang mengindikasikan bahwa ya superhero lah itu. Oh. Dia jago di antara yang lain. Oke. Bagaimana lu persepsikan kalau lu pun juga misalnya nggak ngelakuin apapun aktivitas secara konsisten, secara fokus, dan lu Betul. juga akhirnya tidak bisa mengeluarkan satu daya pikir si orang-orang bahwa lu dipersepsikan seperti itu ya. Betul. Makanya butuh beraktivitas, bukan berarti kayak gue kuat loh, bukan begitu ya. Jadi rutinitasnya bukan seperti itu, tapi rutinitasnya adalah aktivitas yang dilakukan yang mencerminkan dia adalah hero. Kenapa tadi saya bilang bahwa ya udahlah Spider-Man lalu kalah gitu kan? Ya karena nggak ada aktivitas yang memperlihatkan bahwa saya ngebunuh orang, bahwa ada pahlawan yang saya tusuk, kan nggak ada aktivitas itu. Apa yang membuat saya bisa dipersepsikan sebagai kuat di situ? Nah, sama sebagai seorang public speaker, kalau personal brandingnya kita sebagai public speaker nih, maka yang harus kita lakukan adalah identitas. Lu mau dikenal sebagai public speaker apa? Kalau saya fokus pengen menjadi seorang public speaker yang memang bisa menumbuhkan para UMKM. Karena di sisi lain saya juga adalah sebagai seorang pebisnis, punya bisnisnya, dan saya bisa bisa membina untuk para UMKM gitu lah kira-kira. Kayak itu yang pertama. Secara identitas, secara imagine, saya tuh menghindari baju-baju yang terlalu banyak warna-warni gitu. Makanya saya tuh cuman mainannya itu yang berhubungan dengan logo saya sendiri itu. Warnanya tuh coklat kopi, putih, warna hitam. Ya udah, baju pun nggak jauh dari itu. Kenapa? Karena untuk membuat melekat. Bayangin kalau Spider-Man bajunya ganti-ganti. Kita absurd banget. Ini yang mana Spider-Man? Ini yang mana Spider-Man? Ini yang mana Spider-Man? Nah, imagine tuh harus kayak gitu. Kalau identitas tuh namanya Spider-Man, kalau public speaker berarti public speaker untuk para UMKM, itu identitas. Kalau imagine itu berarti secara visual dia harus terlihat seperti apa gitu kan. Nah, yang terakhir adalah ya tadi kita harus membentuk persepsinya melalui apa? Melalui aktivitas-aktivitas yang relevan dengan apa yang menjadi identitas kita. Dengan yang menjadi imagine kita.
Poinnya itu sih. Buh. Ini Dan itu yang membuat laris. Mahal nih. Yang membuat laris ya bener Yes. sampai dipikirkan bahwa iya juga ya. Saya pun juga belajar juga ya sama orang-orang yang salah satunya Kang Trisna ini terkait pentingnya visual atau mungkin menjadi ciri khas Yes. coklat atau mungkin tadi apa coklat Hitam, putih. hitam ya kan saya mungkin dengan topinya konsisten bertopi-topian Betul. dan seterusnya. Apapun itu. Bahkan gimana kalau saya pengen warna-warni, sekarang warna merah, besok warna putih, besok lagi warna biru. Iya silakan. Tapi maksudnya apa yang mau dilihatkan? Oh, saya mau dilihatin nyentrik, ya udah berarti dapat tuh. Imagine-nya dapat. Iya. Berarti dia memang selalu menggunakan warna-warna yang nyentrik. Iya. Kalau saya pengen warna-warnanya ya udah yang itu doang gitu loh. Kalau bisa nggak usah terlalu banyak Oke. kayak gitu. Tapi kalau banyak bisa nggak sih tercipta sebuah imagine yang bagus? Bisa juga sebetulnya. Yang penting ingin dipersepsikannya nyentrik kan. Wih. Kalau nyentrik kan banyak yang warna-warnanya, kadang warna biru, kadang warna merah, dia ngelawan warna tuh. Ya, Ada itulah juga kayak alasannya gitu. akhirnya gue bisa nebak nih Kang nih. Kenapa mungkin Pak Prabowo kemarin menang karena biru mudanya konsisten ya. Itu yes. ngaruh banget ternyata loh secara visual ya. Jadi orang tuh bisa jadi mungkin berubah pikiran ketika di TPS misalnya. Betul. Ya kan abis itu tiba-tiba karena ganggu yang positif, annoying yang positif. Biru muda. Ya kan dengan konsisten terus timnya dibiru mudain semuanya. Ngaruh banget ya, akhirnya personal brandnya jadi kuat gitu loh. Kuat. Ya udah biru muda, pakai kemeja pun kotak-kotaknya juga kan dalamnya warna krem, ada biru mudanya lagi. Yes. Karena supaya otentik di situ. Dan terlebih kan memang kita bisa cari di Google Psychology of Colors. Dan setiap warna itu memiliki makna yang tanpa orang belajar sekalipun, karena belajarnya secara informal, dia akan memahami bahwa warna itu diperuntukkan untuk itu. Terus segitunya. Bisa segitunya. Kayak misalkan, oh warna hitam penuh dengan ketegasan, warna merah penuh dengan keberanian. Itu kan udah banyak dari zaman dulu yang memang udah membuat orang tersebut itu belajar tentang warna dan ada makna di balik itu. Ya salah satunya kadang menempel di film Power Rangers. Warna merah terkenal dengan kuatnya. Itu kan Iya nempel lagi. di dia kan? Iya Itu kan lagi. jadi sebuah narasi kan? Eh, Kan yang membuat nempel karakter seperti apa itu kan sebetulnya bisa dari aspek-aspek seperti itu juga. Oke. Kalau teman-teman mau belajar gimana caranya? Mungkin bisa buka aja nih Aldan di sosial medianya. Oke, Terkait untuk pelatihan. pelatihan. Oke. Coba kita bantu aja buat teman-teman juga. Oh, sekarang kayaknya siap. rata-rata- Thank you banget. Sama-sama. Iya dong. Wah keren. Ini Kita ada kelas SIM-nya para offline. trainer. Asik. Surat izin mengemudinya para Mengemudi trainer ya, trainer. sebelum karena dia banyak berkemudi. banyak orang-orang bisa ngajar, tapi mereka nggak punya SIM-nya, nggak bisa. Sama seperti orang bisa mengendarai mobil nggak Iya. punya SIM ditilang kan. Makanya sekarang tuh ada sertifikasi ini, sertifikasi BNSP. Oh. Ini yang saya jual itu sertifikasi. Pelatihannya oke. iya, sertifikasinya iya. Buat para pengajar, buat para business owner, buat para profesional dan lain sebagainya gitu ya. Betul. Nah kita buat marketnya 3 nih. Untuk profesional, untuk lecture, untuk owner. Karena kita mencoba untuk ngeriset market. Ternyata populasi terbanyak selama 1 tahun kemarin itu di antara 3 mereka. Makanya udah kita persempit marketnya. Dengan persempit mereka merasa lebih terpanggil kan. Ada nggak pengalaman-pengalaman yang memang misalnya mereka sempat tadinya apa jadi apa gitu, mungkin semenjak gabung di sini yang dulunya mungkin dia kaku ngomongnya, Yes. dulunya mungkin dia hanya ibu-ibu rumah tangga, ya kan, atau bapak-bapak apapun itulah yang mungkin nggak aktif di dunia. Misalnya seorang bapak-bapak, tapi dia memang karirnya di dunia akuntan, di dunia finance, yang mungkin minim sekali untuk terbiasa ngomong gitu loh. Kalau di dunia kreatif, di dunia marketing, di sales apa lagi gitu kan, Oke. pasti kan terlatih untuk ngomong gitu ya. Akhirnya ikutan training of trainer BNSP sertifikasi ini, terus sekarang jadi berubah hidupnya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman ya, di Oke. cerita-cerita para alumni. Dari cerita alumni sih yang cukup mencengangkan banyak, dan ini lebih dari 1 artinya. Di antara mereka setelah belajar di kita, karena kita setelah jadi alumni itu tidak dilepas, tapi kita ada panggungnya buat mereka. Kita bikin sebuah komunitas namanya Forum Belajar Indonesia, FBI. Wih. Nah, jadi Forum Belajar Indonesia itu semua alumni dimasukin ke situ, dan mereka itu ada 2 tipe. Ada yang mereka itu datang ke kita memang mau jadi trainer, ada yang memang di antara mereka itu mau jadi pebisnis training. Oke. Keresahan jadi trainer apa?
dia cari panggung. Hmm. Ayo dong, jualin gua. Nah. Oke, pebisnis training sulit cari trainer yang qualified. Kesulitan mereka itu, orderannya banyak mereka pebisnis training itu. Tapi cari trainer yang qualified itu sulitnya minta ampun. Di situ tuh saling bertemu mereka. Terjadilah kolaborasi, baik dan sesama alumni ataupun antara alumni dengan kami. Sehingga banyak di antara mereka yang alhamdulillahnya berterima kasih itu adalah karena setelah mereka dapat skill, mereka nggak berhenti di skill. Tapi mereka dikasih ruang untuk sampai kemudian tujuan akhirnya cuan lah. Mereka dapat panggung, mereka dibayar. Mereka kita bisa jadi bersinergi, bikin bisnis usaha bareng gitu kan dari alumni yang memang mirip-mirip gitu. Oh, kita ternyata sama ya. Kita bermain pelatihannya di perkapalan, kita juga di perkapalan. Akhirnya mereka coba untuk meleverage bisnis mereka. Mereka scale up dengan kolaborasi. Banyak yang kayak gitu. Jadi ini yang kita nggak mau lepas. Networking juga berarti networking juga. Nah makanya ini FBI itu nanti kita pengen banget tuh Mas Dery coba untuk bantu support sebagai narasumbernya juga di bulan Januari. Boleh Januari ya nanti ya? Januari ya. Kita 5.000 peserta. Wow. Target kita 5.000 peserta dengan ada beberapa guest star, itu menjadi journey nantinya. Wah. Jadi nebeng promosi di sini ya, sorry. Nggak apa-apa. Justru ini kan bermanfaat buat teman-teman semua. Berarti Januari nanti ya. Januari. Kita para bahas. Pembicara yang memang sudah oke, ada Pak Jamil Azaini, terus ada Kang Yasir Utama, mungkin Mas Dery. Kita lagi konfirmasi ke Pak Sandiaga Uno, kayak gitu. Nanti kita pengen juga mau menghubungi Mas Deddy Corbuzier. Mudah-mudahan bisa bantu. Ini kan salah satu pemegang saham Dikasih Solusi juga. Yes. Makanya nanti sundul ya. Karena untuk umat kalau memang misalnya manfaatnya kita lemparkan ke umat, sehingga kan kami semua punya target. Jadi terserah lah suka nggak suka, ya nyatanya negara ini saya mengutip dari Abang Hasan Nasbi yang beliau kemarin dapat di kabinet tuh kepala komunikasi yang barengan sama Ibu Mutia Hafid kan. Ibu Mutia ini kan di Komdigi ya, kan Kominfo berubah jadi Komdigi, komunikasi informasi dan digital. Nah ada badan sampingnya lagi adalah Pak Hasan Nasbi, yaitu di kepala komunikasi presiden. Pemerintah lah, kepala komunikasi pemerintahan. Nah ternyata beliau mengutip, menarik, negara ini cukup besar kalau dijalani dan dipegang sendirian. Wah, itu mantap tuh kata-katanya tuh. Jadi buat apalah kita coba egois berjalan dengan sendirian, sementara nggak bisa kita pikul, apalagi digenggam gitu kan. Nah makanya kita bareng-bareng nih. Nah, sehingga ya udah kalau mau mencapai ekonomi tumbuh, menekan angka pengangguran, membuka lapangan pekerjaan, ya udah kita bareng-bareng, sama-sama lah kita memiliki negara ini. Kita bantu Pak Prabowo, Gibran dan lain sebagainya. Nah artinya kalau memang tujuan adalah untuk membantu mereka semua, kita naikin ekonominya. Betul. Nah makanya dengan adanya Januari 2025 maksudnya bulan 2025. Januari 2025, kalau memang bisa share ke teman-teman semua, ayolah kita bantu. Berarti 5.000 peserta tuh profilnya tuh pengusaha. Mayoritas adalah para business owner untuk UMKM. Oh, pas nih audiens kita ini. Betul. Ngomong ya masalahnya sekarang ya. Guys, masa lu kagak like sih sekarang TikTok aja sekarang udah serba ngomong video. Foto dipaksa-paksain loh jadi video yang di swipe. Udah eranya udah era ngonten masalahnya. Era tampil muka atau tidak ada mukanya, ini ngomong. Masalahnya produk kita nggak bisa ngomong. Kalau katanya Kemal Mukhtar tuh, kenapa ilmu public speaking itu penting adalah karena produk kita nggak bisa ngomong. Kitanya nih yang nyampein, terserah mau lewat skrip, mau lewat kata-kata caption atau mungkin ya visual. Karena produk itu perlu channel kalau menurut saya. Ya channel itu adalah bantu dia untuk nyampe di market. Karena produk ini nggak bisa ngomong masalahnya. Iya itu. Makanya bantu untuk distribusiin ke market. Lewat platform dengan ada kontennya di dalamnya. Kontennya apa? Berupa tentang ya produk itu sendiri seperti apa. Karena dia nggak bisa ngomong. Kuncinya di situ. Berat ya, makanya sekarang susah. Yuk di order, siapa yang mau beli? Kadang kita kalau ngomongnya susah sekalipun, salah sekalipun, ternyata hasilnya bisa gagal juga. Ini kejadian di klinik itu TM Estetik, kita ada produk winning produknya itu namanya PRP. PRP itu untuk wajah yang bopeng, yang rusak dan sebagainya. Itu kita menggunakan darah kita, diambil trombositnya, terus dijadiin serum di situ. Terus dirusak dulu tuh, kayak diamplas kayak gitu tuh muka kita. Nah, sampai kemudian itu jadi winning produk kita. Terus kita kayaknya perlu deh untuk develop di sini karena ini winning product nih. Kita develop, akhirnya kita berhasil.
itu percepatan sembuhnya itu lebih dari 2 kali lipat. Kita namanya Biocell. Harganya lebih mahal dong. Nggak laku. Lalu kita rubah namanya dari Biocell, kembalikan lagi ke PRP, tapi namanya PRP Premium. Laku. Gile. Produknya nggak diganti. Yang kita ganti itu namanya dari Biocell ke PRP Premium. Oh, narasinya. Itu narasinya di situ. Itu gila, cuman modal gini doang bisa bikin laris. Jadi kadang kualitasnya udah bagus nih, 3 kali lipat dari PRP biasa. Salah mengkomunikasikan. Iya. Namanya nggak sesuai, nggak common di benak orang, udah orang enggak gitu. Sekalipun orang udah nyoba. Apalagi kalau udah nyoba, dia nyobanya kayak mau ngetes. Ini nggak ya, berhasil nggak ya? Itu kan kadang pikiran kita bisa mempengaruhi hormon-hormon dalam tubuh kita kan. Kayak kita mikirin jeruk nipis, kadang kecutnya udah kerasa. Kita mikirin makanan lezat, kita udah kerasa. Kayak gitunya. Nah sama itu juga kayak gitu. Kita udah mikirnya pesimis, ya kadang dampak ke fisik juga jadi kurang efek juga nantinya. Tapi kalau dibalik, kadang biasa-biasa aja. Placebo lah namanya. Nggak ada efek secara bahannya cuman biasa-biasa aja, tapi dibuat viral, dibuat bahwa ini seolah-olah bagus banget. Ketika diminum, orang langsung, atau ketika dicoba tuh obatnya, orang langsung jadi sembuh dan lain sebagainya. Kan ada penelitian kayak gitu, Mr. White, efek placebo. Padahal itu cuman air biasa doang, tapi dibilang bahwa ini adalah air penyembuh. Dan dia ada istilahnya ya, yang saya lupa sebetulnya. Nah, ketika dia coba untuk minum dan dia yakinin, dia percaya, yang harusnya divonis dia umurnya cuman 7 hari, dia bisa sampai 3 bulan loh itu. Berarti ini ya, tingkat stres manusia, tingkat penyakit itu kan rata-rata di kepala ya. Di kepala. Dan kembali lagi kalau kembali lagi ke aspek personal branding, maka hati-hati dengan kata-kata yang kita omongkan. Hati-hati dengan mengkomunikasikan produk yang kita milikin. Kalau bagus, kita komunikasikan bagus, hasilnya bisa jadi faktor kali. Bisa jadi produk kita biasa-biasa aja, tapi bisa jadi faktor kali loh ketika kita mengkomunikasikannya bagus. Gue sering nemuin kayak begitu ternyata ya. Akhirnya orang jadi percaya gitu kan. Iya, persuasif banget memang kalau memang kita ngerti cara nyampein ya. Yes. Judul, headline, caption, semua ya. Tapi Mas Dery, saya juga jadi penasaran. Apa tuh? Ini Mas Dery itu kalau saya ngelihat kasih solusi ya. Itu gila menurut saya. Kenapa emang? Di zamannya itu para podcaster kan banyak ya. Banyak saya ngelihat. Muncullah Mas Dery, saya ngelihat. Wah, ini bagus nih, saya bilang. Amin, insyaallah. Dia niche banget marketnya gitu kan. Iya. Terus dia konsisten ya, kalau tadi menggunakan branding kan gitu kan. Dia konsisten melakukan berbagai aktivitas untuk memberikan solusi para UMKM. Konsisten seperti itu dan bisa cepat juga kayak gitu. Nah kalau saya balik nanya, ini kan jadi balik nanya. Ini kenapa jadi tiba-tiba? Saya tahu Anda public speaker, tahu. Tapi ini rumah saya. Masalahnya. Tapi ini bener-bener saya jadi penasaran gitu loh. Oke. Ini kenapa bisa secepat itu? Apa yang membuat cepat? Jangan-jangan ada variabel lain yang saya nggak tahu sampai kemudian ini bisa jadi cepat. Ini saya jadi pengen belajar. Serius ini saya nggak bohong nih. Jadi gue yang ditanya, tukeran tempat duduk itu kan? Enggak, maksudnya ini serius nih. Ini enggak serius beneran. Ya, ini sambil ngobrol aja lah ya. Ya memang ya mudah-mudahan ada bisa didapat sama audiensnya Kang Trisna ya. Saya percaya betul bahwa kalau dengan dianalogikan orang yang slim, orang yang singset, atau orangnya kecil atau benda yang kecil itu bisa menyelinap pesat. Nah itu definisi dari tingkat fokus pada posisi-posisi kita. Makanya ada istilahnya brand positioning. Nah posisinya tuh fokus, jelas, tajam. Di bab yang lain adalah terkait gimana caranya kita ngelawan Deddy Corbuzier, gimana caranya kita ngelawan Renat Kasali, Denny Sumargo, Gita Wirjawan, Helmi Yahya, dan para artis-artis di luaran sana. Ketika dia dari awal memang sudah umum dan general. Kalau kita juga general, sekarang gini aja, kita datang ke pasar gitu ya, terus tiba-tiba baju kita mirip-mirip sama yang lainnya. Lah kan nggak mencuat, nggak outstanding. Nah makanya Profesor Allrice dia bikin rangkuman namanya teori brand positioning. Jadi posisi kita ketika kita fokus, kita niche, sempit, itu lebih tajam masuk ke benaknya konsumen. Nah, kerucut tuh. Apa kata guru saya Pak Abi? Pak Abi mengatakan bahwa kalau bisa, bahasa sederhananya nih, yangnya 3 kali. Kalau saya bagi yangnya adalah paling gampang cara versi sayanya, industri, produk, kategori. Contoh, industrinya apa? Podcastnya ngomongin apa? Bisnis, anak, parenting. Itu kan industri tuh. Ngomongin olahraga,
Oke. Ngomongin makanan, ya kan, ngomongin fashion, itu industrinya. Ya kan. Nah, saya ambillah bisnis. Level pertama. Belum kerucut. Yangnya kan belum 3 kali. Podcast yang ngomongin bisnis. Lanjut lagi nih. Oh, maksud yang tuh ke situ tadi Iya, ya. Oh, iya. iya. Lanjut. Itu yang ketiga kali. Lanjut lagi nih, berarti produknya apa atau kategorinya apa, dibalik-balik boleh lah. Yaitu, bisnis kebagi menjadi 4 atau 3 kalau kita mau lebarkan lah ya. Ada mikro, menengah, makro. Oh iya ya. Ya udah, podcast yang ngomongin bisnis yang khusus UMKM. Baru 2 nih. Belum tajam lagi nih. Dari 2 tadi tambahin lagi. Oh, yang ngomongin apa ya? Nah, berarti kurang 1 kan. UMKM kebagi-bagi 2. Ada konvensional, ada syariah. Nah, bisnis UMKM yang konvensional apa syariah? Nah, kan gitu ujung-ujungnya tuh. Ada konvensional, ada syariah. Ekonomi kan begitu. Yes. Oh ya udah, gue pilih yang syariah. Nah, makanya kan kadang ada ustadz, kadang tampilan begini. Nggak ada perempuan karena takutnya fitnah. Nggak pernah ada kasih solusi perempuan yang duduk di sini. Nah, itulah makanya kita tajam dan melesat cepat karena pakai teori yang namanya positioning tadi. Tapi kalau saya lihat di sini kok jadi sempit ya? Nah, pertanyaannya bagus. Jadi sempit, akhirnya muncullah satu narasi kambing hitam atau stigma negatif mengenai kalau kita jualannya cuma topi doang, kalau kita jualannya cuma tumbler doang, kalau kita jualannya cuma jam tangan doang, podcastnya ngomongin UMKM doang, sempit, berarti omsetnya dikit dong. Yes. Iya kan? Ibarat kita beli di supermarket, barangnya cuma 1, produknya cuma 1. Ya, nah sekarang saya balik pertanyaannya. Sekarang gini, ketika kita sempit, ada yang bilang bahwa malah jadi omsetnya sedikit. Oke. Sekarang saya tanya, Mas kalau ngopi kemana perginya? Ke coffee shop. Iya kan? Kenapa nggak nyebut mall? Padahal meskipun taruhan nggak boleh ya. Padahal di coffee shop, di mall pasti ada kopi. Nggak mungkin nggak ada. Terserah apapun brandnya. Tapi kenapa, bro, beli kopi kemana? Ke coffee shop. Bahkan langsung sebut lantang, kopi kenangan misalnya. Kenapa nggak bilang, kita ngopi yuk, gitu kan. Lu mau beli kopi yuk. Yaudah yuk. Pesen dong di mall ada apa? Kelebaran. Yang berikutnya adalah tentang jadi sempit. Sempit itu justru persepsinya tinggi. Nggak percaya? Coba aja kita tes. Kita masuk dalam sebuah pasar, terus tiba-tiba kita naik tukang parkir. Mas, toko plastik di mana? Nah, jenengan masuk lurus mentok, belok kanan, ada di sebelah kiri. Kita masuk dalam, tak. Oke, toko plastik tuh. Ada yang jual buat sambal, ada yang jual buat bungkus ini, bungkus itu, toko plastik lah semuanya. Selesai lah kita belanja di plastik, kita keluar. Di dekat pintu keluar, itu ada juga yang jualan plastik, tapi nyampur sama sayuran, baju, topi. Kan kadang di pasar tradisional kan suka, ya aji mumpung lah, apa aja dijual gitu ya. Akhirnya ketemu tukang parkir yang sama. Mas, lu mah ngisengin gua aja lo jauh-jauh. Tuh ada plastik di situ. Pertanyaan saya, kenapa nggak direkomendasikan ke tempat yang itu? Kenapa tukang parkir itu malah ngerekomendasikan ke sana? Kenapa? Nah, jawabannya adalah karena dia nggak muncul ke permukaan, karena dia dipersepsikan takut nggak lengkap, karena dia dipersepsikannya komplit, mahir, paham, profesional. Cerita yang lainnya lagi, mungkin dari rumah istri saya pengen mau beli baju. Istri-istri lu padalah beli baju, masuk ke sebuah mall. Suami kan langsung bilang, tuh baju tuh, katanya kamu nyari baju. Lihat-lihat dulu ya. Yakin 9 dari 10 perempuan lihat-lihat dulu. Maknanya adalah ini tuh sebenarnya alam bawah sadar lagi bergerak nih. Ini nggak lengkap. Iya. Di depannya ada toko baju yang baju doang. Ya udah ke situ. Yes. Iya kan, nyari kaos kaki deh. Nyampur di sana. Tiba-tiba di seberangnya full kaos kaki. Kira-kira pilihnya kaos kakinya ke sini yang udah nyampur sama baju, topi, celana, atau yang memang kaos kaki doang. Terus sebagai penutup pertanyaannya, kemana 100 orang ini kalau dibagi 5, 20 masuk dalam sebuah pasar. 20 nyari topi, 20 nyari baju, 20 nyari celana, 20 nyari kaos kaki, 20 nyari sepatu. Apa iya 100-100-nya ini ke satu toko yang isinya jualannya palu gada? Ya enggak lah, survei aja. Pasti 20-20-nya adalah ke tempat yang spesifik. Yes. Omsetnya dari mana? Ya jam 7 20 orang datang ke tempat sepatu, jam 8 20 lagi datang. Tetap gede. Gue gak pernah menemukan datanya yang kerucut. Omsetnya malah kecil. Enggak, karena persepsinya justru lebih lengkap. Ada kata fried chicken dalam Kentucky, ada kata donat dalam Dunkin', ada kata pizza dalam Hut, ada kata pizza dalam Domino's, ada kata kopi dalam Starbucks, ada kata kopi dalam Kenangan, ada kata burger dalam King. Itu kan semuanya spesifik.
Nah, berkali-kali lipat itu akhirnya dipersepsikannya jadi lebih tinggi, lebih lengkap, lebih ngerti tentang UMKM, personal brandingnya. Benar. Lebih jago tentang UMKM karena kita kerucut. Coba kalau kita campur-campur, nilainya 7 semua. Meskipun kalau kerucut kayak gitu boleh juga kan, kalau seandainya kita udah tahu winning produknya, yang lain bisa ngikuti untuk revenue. Contoh, KFC itu kan terkenal dengan ayamnya, tapi kan di sana ada burger. Betul. Ada apa? Nah, makanya yang difokuskannya yang mana? Yes. Gitu. Makanya lihat Sport Station toko apa? 9 dari 10 orang dijawab toko sepatu. Padahal ada jual legging juga. Padahal jual raket tenis juga. Makanya sepatunya taruh di depan. Yes. Biar persepsinya naik dulu nih. Abis itu mau aneh-aneh gampang. Tapi gila nih. Ini nih saya ngalamin banget Mas Del. Apa tuh? Ini kan pertama mendirikan bisnis itu sempat kita itu semuanya kita jual. Aduh. Kita pernah ada pelatihan hipnosis, kita pernah ada pelatihan TOT, public speaking, semuanya kita jual. Sampai kemudian, aduh gimana ini gitu ya. Ini cara ngejualnya kayak gimana? Ya udah kita jual, kita ngiklan dan sebagainya. Ada peserta ada tapi dikit. Sampai kemudian kita ngelihat, udah kita fokus satu deh. Akhirnya kita TOT tuh. TOT yang naik, yang lainnya ikut naik juga. Ikut naik itu dari mana? Karena alumni-alumni dari sini, mereka udah tahu kita kan. Enggak itu. Makanya yang difokusin satu itu kan persepsi jadi naik. Kan tadi kan tapi sempat kepikirnya kayak gitu. Kalau kita fokusnya satu sempit, padahal enggak juga. Enggak lah, justru itu Anda dipersepsikannya jadi lebih naik, lebih ngerti clear. di bidang trainer, lebih paham di bidang itu, lebih profesional. Coba kalau semua campur aduk. Kesannya kan kayak ilmu kita nih jadinya sebenarnya lu ngerti di bidangnya mana sih? Tuh. Yes. Gara-gara terlalu lebar di situ. Dan orang jadi buyar. Kalau kembali lagi ke branding yang tadi, ini image, nah identitasnya apa sih dia gitu? Aktivitasnya apa sih dia gitu? Nah, kita lakukan secara konsisten ya, makanya alhamdulillah nyampe lah ke sekarang ini. Kita baru 3 tahun ya. 3 tahun ya? Solusi 3 tahun. Gitu. Jadi dari tahun 2021, 22, 23, 24. Kuncinya memang harus, belum lagi berbicara yang lain ya, belum lagi berbicara marketing 4.0 yang kita pakai, belum lagi berbicara mengenai ya karena banyak variabelnya kan. Banyak gitu. Jadi kenapa biru konsisten, kenapa fontnya begini, kenapa namanya ini kan juga ada ilmunya. Betul. Kasih solusi ada ilmunya, gimana caranya memanggil orang untuk melakukan aksi buat, lu mau solusi nggak? Mau, tapi dia diem di tempat. Lu mau solusi nggak? Mau. Dia nungguin tuh. Kok lu diem sih? Kenapa lu nggak mau? Lu nggak ngasih, ya udah sini gua kasih. Mau. Lu mau barang yang ori nggak? Mau lah ori, tapi dia diem. Kasih lagi. Ya udah nih, dijamin deh. Bener ya, datang, dijamin ori, jadi ID tagline-nya. Itu kan ada ilmunya tuh, 2 kata yang digabungin jadi satu. Ada value plus call to action. Itu juga ada lagi ilmunya, panjang lah. Makanya panjang. Banyak juga orang-orang yang kadang datang ke saya itu karena kita kan masif ya iklannya kan. Tiap bulan karena kita bikin kelas itu bisa sampai 3 sampai 4 kali publik tuh, belum in-house. Itu di antara mereka tuh selalu bilang tuh, gimana sih cara digital marketingnya? Karena iklannya terus ada. Jadi seolah-olah yang membuat kita laku itu gara-gara digital marketing. Padahal digital marketing itu satu variabel dari sekian banyak variabel yang kita pelajarin, yang kita lakukan, termasuk brandingnya. Sekarang brandingnya kalau nggak bisa digital marketingin, nggak bisa jualin, ya susah juga kan. Belum dari produknya, belum kita mencari positioningnya untuk tadi pembeda kayak gitu. Kita juga ngalamin kondisi seperti itu. Keren. Kecilnya kayak gimana? Di situ sih. Makanya... Mantap. Ini thank you. Trisna Lesmana. Kalau mau tahu lebih lanjut langsung aja nih gas. Informasinya ada di IG gitu kan. Ada semuanya. Bahkan pelatihannya, training and sertifikasinya juga ada lengkap. Mantap. Ini tinggal daftar aja tuh. Gila batch sampai 103 bos. Banyak. Kang, ada yang mau tambahin? Nggak ada, cukup. Thank you banget. Saya happy sekali. Soalnya UMKM butuh orang-orang seperti Kang Trisna ini. Karena saya lihat bahwa ini jualannya, aduh kasihan. Ngomongnya lagi depan live TikTok, gue lagi swipe handphonean. Nanya apa kak? Ini kalian nanya nih, yang nonton 3. Gitu aja terus balik-balik. Nggak apa-apa, jangan malu-malu. Yuk, gimana? Mau keranjangnya mana? Astagfirullah, siapa yang mau beli ya? Orang udah kena hard selling, dipaksa orang untuk beli. Iya kan? Lu masuk dalam toko baju aja dipepet sama mbak-mbaknya SPG aja. Iya kak, ada yang bisa dibantu kak? Lu geser ke sini ditempel. Kan males ya? Akhirnya jadi pergi kan? Jadi pergi, sama aja kayak, ayo kak tanya-tanya aja dulu. Yuk, nyari apa kak? Makanya saya panggil beliau ini, ayolah, ilmunya udah didapati semua ya teman-teman. Thank you banget. Sama-sama kang. Siap. Nanti kita ketemu di Bandung ya, Bekasi. Di Bekasi kita. Januari nanti ya kita sharing-sharing ya. Siap ya bener ya, support ya. Ayo support. Kayaknya harus bahasnya. Justru saya pengen banget nanti di Januari itu Mas Dery sebagai personal branding nanti. Siap, boleh.
Karena ada ikatannya tuh di situ untuk para UMKM. Siap. Penting banget tuh personal branding. Iyalah, mantap tuh karena yang rusak bisa jadi benar. Iya. Kita kasih solusi.